Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang. Terima kasih teman-teman sudah berkenan dan menyempatkan hadir di podcast yang sederhana ini. Perkenalkan, nama saya Arin Alhaq. Di sini saya bersama teman-teman. Yang pertama ada Kak Anissa Dini Safira. Ya, Halo, gimana kabarnya Kak Anissa Dini? alhamdulillah baik. Mas Arima, gimana kabarnya? Saya baik juga di sini, alhamdulillah. Cuaca gimana, Mbak Dini di sana? Banda Aceh panas. Tentu kayaknya juga tahu nih gimana Banda Aceh. Di Banda Aceh panas, tapi di daerah sini mendung. Oh ya, di sini panas sekali, Kak. Oh, kayaknya sama Kak Dini juga di Aceh ya, berdua. Iya, sama di Banda Aceh. Kak Anita, Halo, maaf. Mas. Iya, nggak apa-apa. Kak Anita lagi di mana ini? Di Padang aku kebetulan. Oh, pada Bang Arif Rijaldo. Halo, Halo Mas, halo. halo. Lokasi di mana, Bang? Sama kita Mas, di Batam kita. Oh, mantap. Oke, lanjut saja ya. Nggak usah buang-buang waktu yang lama karena dibatasi oleh durasi. Nah, kemarin saya dapat info, dapat data yang cukup menarik. Nah, ini saya akan bagikan ke teman-teman sekaligus untuk meminta pendapat dan idenya. Nah, datanya yaitu dari data UNESCO, minat membaca masyarakat Indonesia itu hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya ada 1 orang yang minat membaca. Nah, mengutip dari riset berbeda yang berjudul World Most Literate Nation Rank oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 yang lalu, dengan hasil Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Data BPS tahun 2024 menunjukkan persentase anak yang membaca buku atau dibacakan buku cerita atau dongeng dan belajar membaca buku anak usia dini yang dilakukan bersama orang tua atau wali masih sangat kecil, yaitu berturut-turut hanya sekitar 17% dan 11%. Padahal kedua aktivitas ini sangat bagus untuk menambah literasi anak usia dini. Nah, berdasarkan data di atas yang sudah saya bacakan, saya mau bertanya nih ke teman-teman. Yang pertama ke Kak Anissa Dini, juga ke Bang Iya. Aristio. Ini, saya mau nanya nih sama kalian berdua, kapan terakhir kalian baca buku sampai selesai? Dan bisa tolong jelaskan kemudian pada saat-saat sekarang, di tengah kesibukan, apakah Bu Anissa dan Pak Tito masih membaca buku? Mohon Kak Anissa dijawab terlebih dahulu. Saya jawab dulu ya, Mas ya. Kebetulan terakhir kali baca buku sampai habis itu sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi, nah, saya juga memang hobinya membaca tuh terutama kayak novel-novel fiksi, pokoknya apa aja gitu memang suka baca. Jadi, tapi belakangan ini karena kesibukan di kantor, kebetulan waktu masuk mulai OJT itu langsung dapat tugas dari bidang saya. Jadi, mulai berkurang nih kesempatan waktu waktu luang untuk baca buku. Jadi, kalau di tengah kesibukan sekarang tuh masih coba untuk nyempetin baca buku, walaupun cuma beberapa halaman, kadang 1 atau 2 bab gitu. Karena kebetulan yang lagi dibaca sekarang juga novel yang lumayan tebal dan agak panjang ceritanya. Jadi kalau memang lagi senggang saya sempatnya, tapi kalau lagi capek itu kadang ya jadi agak kelewat sih gitu. Apalagi mulai WhatsApp ini kita kan full terus nih kegiatan. Jadi begitu sore, begitu udah nyampe rumah tuh jadi jarang lanjutin. Bahkan udah belum lanjutin sih udah seminggu ini gitu. Karena begitu pulang langsung pengen istirahat aja bawaannya gitu Mas. Jadi belakangan kalau novel buku terakhir yang selesai saya baca itu 2 bulan yang lalu berarti sebelum kita mulai UJT. Begitu ya. Kalau Mas Aris gimana, Mas Aris? Jujur aja kalau baca buku sampai habis itu dalam setahun terakhir itu belum ada ya. Cuman terakhir kali baca buku itu kurang lebih sebulan yang lalu. Nah itu pun belum habis juga sampai sekarang. Cuman saya pengennya sih pengen dilanjutin lagi. Cuman karena memang sekarang kegiatannya masih banyak, belum bisa disempatkan untuk membaca buku. Jadi ya agak tersendat-sendat untuk sekarang membaca bukunya. Tapi kalau untuk keinginan membaca kembali itu pasti ada. Mungkin begitu sih. Oh, begitu ya, Mas Aris. Kurang lebih saya juga sama sih dengan Mas Aris dan Kak Anissa. Terakhir saya baca itu udah cukup lama, mungkin 3 bulan yang lalu. Apalagi di tengah kesibukan CPNS sekarang, masa-masa latsar, masa-masa pindah ke kota orang, pastinya lebih susah untuk membaca buku karena
bukunya yang belum ada dan waktu yang tidak ada. Oke nih, lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Anissa Nur dan untuk Kak Anissa Nur aja dulu lah. Kalau ngomongin soal literasi, menurut Kak Anissa, literasi itu cuma soal baca buku atau ada makna yang lebih luas sih? Dan menurut Kak Anissa, kenapa sih minat baca di Indonesia sering disebut rendah? Apa itu fakta atau cuma asumsi? Oke, jadi makna literasi ya. Makna literasi ini penting banget sih buat dibahas karena sering banget, terutama di zaman sekarang ketika orang dengar kata literasi, yang kebayang itu langsung buku, baca buku di baca buku perpustakaan atau bahkan sebatas buku pelajaran bahasa. Padahal literasi itu jauh lebih luas sekedar bisa membaca buku. Karena sekarang ya, literasi itu bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif dalam berbagai konteks. Nah, jadi intinya literasi itu menurut aku bukan cuma tentang kemampuan seorang buat bisa baca teks, tapi gimana kemampuan mereka buat memaknai teks tersebut, mengkritisinya juga, dan menerapkan apa yang sudah mereka baca ke dalam kehidupan nyata. Tapi literasi ini juga banyak loh jenisnya. Di zaman sekarang ya, ada literasi finansial, ada literasi digital, bahkan ada juga literasi budaya. Nah, contoh simpel dari literasi digital itu saat kita baca nih sesuatu di internet, kita nggak cuma butuh bisa baca, tapi kita juga harus punya literasi digital supaya kita bisa bedain yang mana berita atau informasi yang benar, yang mana yang hoax. Oke, menanggapi tadi pertanyaan kedua ya tentang minat baca yang rendah. Nah, itu jujur udah terbukti banyak banget ya dari data-data yang ada sebelum-sebelumnya. Kalau minat baca di Indonesia itu rendah banget. Tapi sebenarnya ini bukan cuma soal mau atau nggak mau baca sih. Kalau menurutku banyak kok orang Indonesia yang minat bacanya itu tinggi, tapi mungkin terkendala akses karena jujur harga buku sekarang mahal ya. Bahkan bisa membeli buku itu sebuah privilege gak sih di zaman sekarang. Dan juga perpustakaan yang layak itu biasanya cuman di kota-kota aja. Terus juga di zaman sekarang bentuk bacaan juga udah berubah ya. Orang lebih banyak baca di medsos dan video interaktif. Ditambah juga budaya belajar kita yang dari dulu itu kadang masih fokus ke hafalan, bukan rasa ingin tahu. Jadi anak-anak aku rasa juga nggak enjoy ya dengan baca sejak kecil. Itu sih kalau menurut aku. Oke, bagus sekali jawaban Bu Anissa. Aku juga setuju sama jawaban tadi yang mana literasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menggunakan informasi. Jadi bukan hanya soal membaca. Oke, pertanyaan yang sama untuk Bang Arif. Halo Bang Arif. Halo, hadir Bang. Halo. Oke, mungkin kan kalau yang pertanyaan pertama tadi kan terkait literasi ya, lebih kurang mungkin sama jawaban saya dengan Mbak Enisa. Jadi kayak kebanyakan orang tuh nganggap literasi itu kan sekedar baca buku, padahal itu tuh kan nggak hanya terbatas pada baca tulis doang. Itu juga mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan mengkomunikasi informasi secara efektif, termasuk menggunakan teknologi. Jadi bisa kita simpulkan kalau makna literasi itu udah lebih luas. Jadi kayak sekarang nih makna literasi itu mencerminkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif dalam menghadapi arus informasi dan tuntutan kehidupan modern. Kalau untuk yang pertanyaan kedua tadi terkait minat baca Indonesia, jujur itu memang fakta di lapangan ya. Kan juga sudah disampaikan sama Mas Karinal di awal-awal tadi yang menurut data UNESCO tadi, minat baca kita di Indonesia ini cuma 0,001% kan. Sangat-sangat memprihatinkan, dimana kayak dari 1.000 orang itu cuma 1 orang yang minat baca. Jadi kayak wadaw gitu. Jadi kayak gini aja, kita lihat aja contoh di sekitar kita gitu, di lingkungan sekitar. Misalnya kayak di jalan gitu. Orang-orang kayak sebenarnya mereka tahu bahwa misalnya kayak ada rambu larangan parkir gitu. Mereka bisa baca, tapi mereka kayak nggak bisa memahami artinya kalau itu tuh harus dilakukan gitu. Kan itu udah menunjukkan bahwasanya literasi kita tuh emang rendah. Jadi kayak kalau ini nih menurut saya ada beberapa faktor ya yang menyebabkan minat baca warga kita ini rendah. Mungkin yang pertama itu ya kurangnya kesadaran akan pentingnya membaca. Ya bisa jadi hal ini karena minat baca tuh nggak ditanam sejak kecil. Sama sih seperti yang Mbak Anissa bilang sebelumnya. Jadi kayak anak-anak tuh nggak dibiasain untuk membaca dan memahami. Jadi kayak dengan kegiatan membaca itu merasa asing gitu. Terus yang kedua mungkin faktornya itu yaitu fasilitas dan akses buku yang terbatas. Jadi kayak yang kita tahu kan Indonesia ini sangat luas dengan jumlah penduduk yang besar. Tapi kayak di beberapa daerah kayak terutama tuh di luar Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia, itu ketersediaan buku dan akses ke perpustakaan itu masih terbatas. Jadi nggak heran lah kalau misalnya minat baca Indonesia itu sangat kecil. Mungkin terakhir konten yang disediakan itu kurang menarik Mas. Jadi kayak dia tuh kalah menarik dari hiburan-hiburan yang disediakan. Contoh kayak anak-anak tuh lebih suka atau lebih milih main game, lebih milih nonton video atau menggunakan medsos.
Seharusnya kan kita bisa memanfaatkan media-media tersebut untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Arif. Saya tadi tertarik dengan perpustakaan yang kurang merata atau fasilitas publik yang kurang rata di setiap daerah di Indonesia. Saya setuju dengan hal itu. Oleh karena itu kita harus mendukung atau menyarankan pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan literasi di setiap daerah agar nilai peringkat kita bukan 60 lagi, mungkin bisa naik ke 15 mungkin. Benar-benar setuju, Mas. Mungkin saya ikut di bagian ini. Dari 999 orang ini saya mungkin termasuk yang nggak baca buku. Oke, makasih Bang Arif. Kemudian saya mau bertanya ke Kak Anita dan Kak Anya. Data UNESCO dan PISA sering bilang literasi kita rendah. Tapi apa sih sebenarnya penyebabnya? Kurangnya akses, kebiasaan, atau sistem pendidikannya, Kak? Kalau menurut aku menanggapi isu yang dari UNESCO itu ya Mas ya, sebenarnya sih penyebab rendahnya literasi di Indonesia itu tuh banyak faktor nggak sih? Kayak masih banyak daerah yang minim buku, terus masih banyak daerah minim internet atau fasilitas belajar. Nah, kadang masyarakat tuh juga lebih suka hiburan visual daripada baca buku gitu. Terus ada juga yang kurang latihan berpikir kritis dan memahami teks bacaan gitu. Tapi tuh yang aku lihat itu tuh kayaknya ya, nggak semua anak tuh dibiasain baca dari kecil sama orang tuanya. Eh, Kayak banyak banget anak-anak kecil yang suka bisa bisa pakai teknologi kayak main game di HP gitu. Tapi tuh mereka tuh belum bisa menyaring informasi itu dengan benar gitu. Dan menurut aku juga nih, ini tuh bukan cuma soal siapa yang salah, tapi itu lebih ke PR kita bareng-bareng sama-sama pemerintah juga. Dan pemerintah tuh emang emang perlu banget sih memperbaiki si sistem pendidikan di Indonesia ini. Dan masyarakat tuh juga harus ikut andil gitu dalam membuat literasi kita tuh meningkat. Nah, kita sendiri tuh juga bisa nih mulai dari hal yang kecil kayak baca 10 menit sehari atau kita nih kalau punya adik, kita bisa ajak adik kita buat suka baca kayak kita beli novel di Gramet gitu misalnya. Terus sekarang juga kan teknologi tuh udah canggih banget ya. Harusnya tuh bisa dong kita tuh manfaatin teknologi itu tuh buat belajar dan buat ningkatin literasi kita. Jadi tuh teknologi yang kita pakai sekarang ini bukan cuma buat medsos doang gitu, Mas. Oke. Terima kasih Kak Anita. Kalau menurut Kak Anya gimana nih? Karena kurang lebih setuju juga ya sama kita tadi. Masalah literasi di Indonesia itu sendiri sebenarnya sekarang itu kompleks dan saling berkaitan ya. Kalau dari pertanyaan Mas Arino tadi kan juga ada sebutin tentang akses, bagaimana akses untuk literasi di Indonesia. Kayak Kak Anissa bilang tadi juga, buku-buku di Indonesia ini sendiri masih susah untuk didapatkan kayak gitu karena yang pertama mahal, apalagi ke Aceh ya, ke Banda Aceh itu biaya buku yang harusnya di Pulau Jawa 80 ribuan, mungkin sampai ke Aceh sendiri itu udah 100 ribuan lebih. Malahan kita sekarang kalau masuk ke Gramedia aja udah takut kayak dengan harga bukunya. Kayak gitu. Terus kalau budaya membaca masyarakat Indonesia itu sendiri masih kalah ya dibandingkan dengan budaya scroll TikTok dan Instagramnya. Atau bahkan masih ada yang lebih sering nonton TV juga daripada membaca. Mungkin karena itu minat literasi warga Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu masih tergolong rendah. Wah, oke. Berarti sosmed berpengaruh ya terhadap literasi ya Kak Anya? Iya, berpengaruh. Menurunkan atau malah bisa menjadi jembatan baru dalam rangka literasi Indonesia ini? Itu dia sebenarnya untuk menurunkan atau malah bisa menjadi jembatan itu ada plus minusnya ya, maksudnya sosmed ini bisa menjadi jembatan, bisa juga untuk menurunkan minat literasi warga Indonesia itu sendiri. Media sosial itu memang sering ya dianggap bikin kemampuan literasi turun karena jadi terbiasa baca yang singkat-singkat aja di video tanpa mau mencari tahu apa bukti ataupun alasan video itu dibuat sendiri. Banyak banget informasi di video-video itu yang beredar cepat tapi kadang nggak diverifikasi terlebih dahulu oleh masyarakat yang menontonnya. Misalnya kita lihat konten menarik di TikTok, lalu kita cari tahu lebih dalam lewat artikel terkait itu bisa jadi malah menumbuhkan jembatan literasi masyarakat Indonesia sendiri untuk jadi mau membaca gitu. Terus media sosial juga bisa kita gunakan untuk memberikan informasi terkait buku-buku apa yang bagus sebenarnya. Jadi sebenarnya itu media sosial bisa jadi jembatan juga, tapi bisa juga kadang menurunkan minat literasi warga Indonesia. Itu sepertinya Kak Anita mau menanggapi pendapat dari Kak Anya. Silakan Kak Anita. Bener Mas, tahu aja. Iya sih, bener sih yang dibilang Kak Anya tuh. Tapi memang sih kalau media sosial tuh bisa bikin literasi kita tuh jadi menurun gitu. Tapi tuh menurut aku ya,
kayak media sosial tuh punya dua sisi tahu. Kayak di sisi satu, iya sih dia bikin literasi kita turun karena kita jadi malas baca. Tapi kita jadi malas baca karena tuh kita tuh udah biasa scroll-scroll kayak yang video-video di TikTok itu kan cuma kayak 15 detik gitu kan. Jadi kita tuh jadi males baca hal yang panjang karena informasinya di TikTok tuh dalam waktu 15 detik itu udah menyimpulkan informasi yang bakal dia kasih gitu. Nah, tapi di sisi lain juga tuh medsos tuh bisa juga kok jadi jembatan baru buat tingkatin literasi karena tuh yang aku lihat nih banyak banget sekarang itu tuh akun-akun edukasi di TikTok atau di Instagram dan di YouTube ya. Itu tuh yang bahas-bahas topik berat bahkan yang topik-topik ringan juga ada. Bahkan tuh kayak ringkasan novel itu aku pernah sih ngeliat di YouTube kayak ada yang ngeringkas novel atau ya kan bener kan ada terus ada juga yang tweet-tweet di Twitter gitu yang bisa kita baca tuh ada informasi yang penting-penting di sana kayak berita-berita gitu. Kalau sekarang namanya X ya? X ya, X. Iya, X. Nah, jadi tuh menurut aku tuh semuanya tuh tergantung dari cara kita makanya negatif positifnya itu tergantung dari sudut pandang kita dan gimana caranya kita membuat teknologi itu jadi bermanfaat bagi kita gitu. Kalau kita tuh bisa selektif dan aktif nyari konten yang bermanfaat, justru medsos itu sendiri itu bisa jadi alat bantu buat kita buat ningkatin literasi baik itu literasi baca digital atau bisa jadi bahan buat kita untuk belajar berpikir kritis. Nah, kuncinya itu sebenarnya sih ada di kita, bukan di platform media sosialnya gitu. Gitu sih, Mas. Kak Anita. Jadi sosmed itu bisa sebagai pengganti dari buku gitu ya, Iya, bisa untuk bilang meningkatkan bisa dibilang literasi gitu. ya. Iya, Oke, tergantung oke, dari cara kita makainya gimana. oke. Tapi setuju kan bahwa literasi kita rendah? Iya, benar. Oke. Kemudian pernah nggak sih kalian, ini saya tanya ke semua teman-teman, pernah nggak kalian dapat berita hoax sih atau informasi yang aneh di grup WA keluarga atau di grup apapun itu? Dan gimana cara kalian menyikapi info tersebut? Pernah, Mas, sering banget malah. Nggak sering sih, cuman ada deh beberapa kali kalau dapat pesan aneh atau hoax di grup-grup WA. Apalagi semua sekarang kan semua orang pakai WA gitu kan, dan semuanya ada grup gitu. Sering sih dengan dapat info yang aneh. Gitu ya. Kira-kira kenapa tuh Kak? Kok dapat apa ya berita hoax di grup keluarga? Kalau menurut saya sih kayaknya karena sekarang kayak Kak-nya dan Kak Anita bilang tadi, karena sosmed itu kan serba cepat. Jadi begitu orang dapat berita dengan clickbait yang menarik perhatian gitu, dan karena kayak yang Mas bilang tadi tingkat literasi kita rendah, jadi kayak, oh judulnya seru nih, judulnya aneh nih gitu, bikin ini nih, nah share gitu kan, tanpa ngecek dulu kebenarannya gitu. Jadi itu sih yang mungkin bikin masih banyak berita hoax yang tersebar di grup WA gitu. Oh ya, bahkan mereka cuma baca judulnya aja, judul berita. Iya, seringnya gitu. Belum lagi nyampe isinya, begitu judul atau fotonya itu menarik perhatian gitu, langsung aja tuh. Atau kadang malah isinya juga langsung salah gitu, tapi nggak ada kemauan dari ya kebanyakan orang untuk ngecek benar nggak sih beritanya gitu. Karena oh yang penting begitu disampaikan di forward, pokoknya benar nih, makin ramai yang forward makin benar gitu. Padahal kan enggak ya, harus kita cek dulu benar atau enggak beritanya. Itu Mas itu mau menanggapi? Oh iya, Bang Rino tahu aja ini kalau saya menanggapi. Tahu kita Ah, udah sehat ini. Oke, tadi kalau berita dari grup keluarga ya terutama atau grup besar gitu. Untuk saat ini tuh sebenarnya udah mulai berkurang. Dari pesan keluarga yang forward biasanya berita hoax atau informasi yang kurang up to date atau informasi yang memang tidak sesuai kebenarannya. Nah, cuman kalau dari saya sendiri untuk menanggapi informasi yang hoax atau informasi yang kurang tepat itu, saya biasanya uh, setelah mendapatkan informasi itu langsung mengecek lewat Google apakah itu benar atau salah. Atau kalau misal saya dapat informasi terus, misal saya punya kenalan nih di bidang yang terkait, yang berkaitan dengan informasi yang di-share tadi, saya biasanya tanya langsung. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oh, jadi secara langsung kita bisa saya simpulkan ya, kita sebagai anak muda yang melek teknologi harusnya bisa menjadi filter untuk berita-berita hoax yang dibagikan oleh orang lain, terutama dari lingkungan keluarga kita sendiri.
Ya, setuju Betul Mas. sekali. Apalagi benar sih kayak kata Mas Aris tadi, untuk belakangan ini udah berkurang gitu intensitas berita hoax yang masuk. Cuman kadang nanti di masa-masa genting atau masa-masa yang ramai itu kayak waktu kampanye gitu kan. Nah itu ramai tuh banyak tuh misalnya untuk ngejatuhin lawan atau apa segala macam. Kadang nggak kefilter kan beritanya. Jadi setuju sama Sarina kita nih, kita lah yang bisa jadi penyaring gitu. Mulai dari kita untuk supaya pelan-pelan ke depan tuh ya informasi yang beredar itu yang valid gitu. Iya, tapi Gimana? bener gak sih? Iya. Kalau kita nyebarin berita hoax tuh kayak malu gitu gak sih? Benar. Apalagi Ya, mungkin orang muda mungkin nyebarin gitu kan Mas. mungkin awalnya belum tahu kalau itu hoax, jadi asal nyebarin. Terus ini kan kita sebagai apa ya, ASN muda, bagaimana sih caranya untuk mendorong literasi, budaya literasi, terutama di lingkungan kita sendiri begitu? Gimana Bang Arif? Oh siap Mas. Terkait ini ya Mas, kalau menurut saya sih Mas, yang kebetulan anak muda juga ASN kan, paling tidak kita bisa mulai dari diri sendiri dulu Mas. Jadi kayak kita tuh memberikan contoh sekaligus motivasi bahwasanya dengan meningkatkan minat baca itu akan sangat banyak benefit yang diterima, terutama dalam menambah wawasan pengetahuan gitu Mas. Jadi karena pada dasarnya pun dalam kehidupan sehari-hari itu memang sangat diperlukan ilmu pengetahuan apapun itu. Mungkin gitu Mas. Oh iya, iya. Kemudian tanggapan dari Kak Anissa, apakah ada? Ya, setuju sih kalau kita sebagai ASN tuh harus mulai dari diri sendiri yang penting ya. Karena ASN kan juga banyak bidangnya gitu. Tapi kalau boleh jujur, anak muda sekarang itu banyak banget sih yang aktif kalau udah soal literasi ya. Sekarang udah banyak juga ini apa, kayak komunitas baca gitu. Kalau kalian lihat di TikTok atau Instagram gitu, suka ada yang ngadain baca bersama di hutan kota Jakarta gitu. Pernah tuh waktu itu. Nah itu kan bisa buat apa ya? Mungkin bisa buat orang FOMO gitu, buat mulai baca. Apalagi anak zaman sekarang kan pasti FOMO-nya cepet banget tuh. Apapun diikutin, semuanya diikutin. Nah itu bisa berguna banget sih. Terus sebagai anak muda juga bisa bagiin bacaan menarik di media sosial, di TikTok sekarang juga banyak banget akun-akun yang udah nge-share tentang bacaan-bacaan mereka share apa sih isi buku ini, terus bukunya tentang apa gitu loh, yang bisa juga mancing orang-orang buat mulai baca nih buku, kayaknya menarik gitu. Terus ya itu sih kalau menurut aku ya sebagai anak muda. Ya, waktu itu aku juga pernah lihat di komunitas baca di Karawang. Setiap sore mereka buka di sana, dan sudah banyak saya lihat di berita-berita di X terutama, banyak yang buka komunitas baca di waktu-waktu tertentu seperti Car Free Day atau hari Minggu di trotoar jalan. Itu menunjukkan apa ya, kesadaran anak-anak muda dalam meningkatkan literasi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, Kemudian saya mau nanya ke Bang Tito dan Kak Anissa, kalau boleh ngajak satu gerakan kecil buat ningkatin literasi Mas, apa sih hal yang paling sederhana yang bisa dimulai dari diri sendiri? Oke, terima kasih Bang Arinal. Untuk kalau dari saya sendiri itu, memang saya fokusnya lebih ke ingin meningkatkan literasi di generasi yang mendatang gitu. Jadi kalau dari saya itu semisal saya ada saudara yang punya anak atau ada anak kecil gitu, misal ketika ulang tahun itu sebisa mungkin saya ngasih kadonya itu berupa buku bacaan yang sesuai gitu. Jadi menanamkan kebiasaan membaca sejak kecil itu untuk mempermudah pada dewasa itu nantinya dia sudah terbiasa membaca buku seperti itu, Kak. Oke, kalau untuk Kak Anissa bagaimana Kak? Kalau dari diri kita sendiri ya pasti yang sesederhana dari kitanya mulai nambah minat baca kita sendiri gitu. Jadi kayak tadi yang Kak sampaikan semuanya, literasi itu kan bukan cuma soal baca buku, tapi juga soal kita bisa mau membaca dan memahami, mencari informasi itu secara utuh gitu. Jadi caranya bisa dimulai dengan mau dan membiasakan untuk baca misalnya minimal satu hari itu satu artikel singkat. Tapi kita harus milih dan baca artikelnya itu dari web yang dipercaya. Kayak tadi Mas Arino bilang, mungkin kita bisa dicek faktanya dulu gitu. Jadi apa yang kita baca udah pasti valid gitu kebenarannya. Nah, terus sekarang juga banyak kan aplikasi-aplikasi baca gratis. Jadi menurut saya itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri, terus kita juga bisa ngajak tuh orang lain. Misalnya kayak saya juga suka baca novel, terus habis baca novel biasanya saya buat story tuh di IG, nge-review novelnya itu tentang apa, ceritanya gimana. Jadi juga sambil ngajak yang lain gitu untuk membaca juga. Jadi saya rasa gitu sih gerakan-gerakan kecil yang dampaknya itu bisa besar kalau kita mulai dari diri kita dan kita konsisten ngelakuinnya terus-menerus. Itu Mas. Oke, oke. Jadi bisa aku ringkaskan, gerakan kecil itu bisa dimulai dari diri sendiri, dari membaca hal-hal yang kita sukai terlebih dahulu, baru kemudian hal-hal yang lain nanti akan mengikuti. Terakhir nih, Ya, pertanyaan benar, ke benar banget. teman-teman semuanya. Kalau punya kesempatan bikin satu perubahan di sistem pendidikan, biar literasi kita naik, kalian pengen ubah bagian mana dulu nih?
Mungkin bisa Kak Anissa dulu. Kalau saya, kalau soal sistem pendidikan itu sih, pengen dari kurikulumnya dulu yang kita beresin, dan kalau bisa kita tuh buat kayak benchmark gitu, ada satu kurikulum yang jangan diubah. Ini kan, salah satu penyebab, kenapa literasi kita juga rendah itu karena berubah-ubah nih sistem kurikulumnya dari kecil. Jadi saya harap ke depannya itu kita bisa punya satu sistem kurikulum yang baik, yang di mana bisa ngajak anak-anak dari yang kelas SD kelas 1 sampai kelas 3 itu yang masih awal untuk dibuat 1 jam belajar, di mana semua anak-anak itu bisa membaca cerpen atau cerita-cerita yang mereka suka gitu. Nah, habis membaca, mereka nyeritain balik tuh di depan kelas. Jadi kita mulai tanamkan kalau membaca itu seru dan asik ke anak-anak, dimulai dari cerita-cerita yang mereka suka gitu. Jadi membangun minat baca dari kecil, dan saya harap itu bisa nggak diubah-ubah lagi gitu kurikulumnya. Gitu, Mas. Oke, ke Kak Anita, gimana Kak? Iya, benar juga sih yang dibilang Kak Anissa dan Kak Anissa tadi. Kalau Kak Anissa tadi dari sistemnya, kalau aku sih mikir kita tuh buat buat pelatihan gitu masih buat guru-guru biar belajar materi pelajaran di kelas itu bisa jadi lebih interaktif. Karena kadang aku lihat tuh anak-anak sekarang tuh susah banget gitu disuruh baca buku. Tapi kita tuh pernah nggak sih mikir kayak jangan-jangan cara ajarnya gurunya yang kurang pas, atau mungkin bukan anaknya yang malas baca, tapi karena buku dan cara nyampainya belum bisa bikin mereka tuh jadi penasaran gitu. Eh, jadi tuh guru tuh kan sebenarnya contoh gitu kan di kelas. Kalau misalnya guru udah terbiasa ajak kayak diskusi, terus ngasih bacaan-bacaan yang menarik gitu, apalagi anak SD kan, dan bisa bikin anak itu tertarik buat baca, eh, pasti bakal bikin anak-anak itu tuh jadi semangat buat baca gitu sih menurut aku. Oke, bagus sekali. Boleh silakan Kak Fanya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya hampir mirip ya, caranya kayak Kak Anissa yang kedua tadi, yang kalau Kak Anissa 1 buku 1 semester, kalau menurut saya sebenarnya semua orang itu punya kemampuan bisa menyelesaikan ataupun baca buku itu lebih cepat. Jadi mungkin 1 bulan 1 buku itu kemungkinan bisa, dan targetnya itu dari anak-anak yang paling mungkin dari anak-anak SD sampai sampai orang tua pun seharusnya masih membaca, karena dengan kita sering membaca buku itu kita bisa menjadi lebih kritis. Jadi cara kayak gini tuh bisa bikin kita punya kebiasaan membaca, nggak cuma untuk nilai, tapi juga karena terbiasa menikmati proses membacanya itu sendiri. Sekalian juga kita bisa belajar cara bagaimana menyampaikan pendapat dan mendengar perspektif orang lain dari buku-buku yang sudah kita baca. Bagus sekali Kak Anya. Kalau menurut Bang Arif gimana nih Bang? Sependapat sih sama Mbak Anya tadi, Mas. Sebenarnya dari yang poin Mbak Anissa itu udah bagus, cuman kayak kita tuh kalau mau bikin perubahan itu bisa ada sedikit paksaan dalam tanda kutip. Jadi kayak untuk memulai kebiasaan itu tuh dimulai dari perubahan dulu. Ya dengan inilah, dengan sedikit paksaan. Jadi kayak terlepas dari itu, dari yang terkait sistem pendidikan tadi, juga bisa dimulai dari rumah juga Mas mungkin. Jadi kayak orang tuanya tuh mendidik, misalnya nih kayak anak-anak di rumahnya tuh diwajibkan membaca minimal 1 buku apapun, 30 menit aja gitu, entah 1 malam. Terus setelah baca tuh dia harus bisa menyampaikan apa yang dia baca gitu. Mungkin dari situ pun juga bisa membangun ini kan, membangun apa, literasi tadi. Jadi kayak meningkatkan nilai literasi kita secara umum juga Mas, di Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Sama-sama Bang Arif. Yang terakhir untuk Bang Tito gimana pandangannya? Oke, jadi memang bagus-bagus semua ya tadi pendapat teman-teman itu. Saya juga setuju untuk membuat kelas membaca seperti di kelas, kemudian juga di keluarga juga lebih ditingkatkan lagi untuk membacanya. Cuman saya ingin menambahin aja, kalau menurut saya itu sebaiknya anak-anak yang sudah membaca itu mulai dibiasakan untuk menceritakan kembali apa yang sudah dia baca. Jadi kalau semisal dia ada bacaan yang memang kurang dia mengerti, jadi sebagai orang tua ataupun sebagai guru bisa mencoba untuk meluruskan pengertian dan pemahaman dari anak tersebut, sehingga untuk nantinya ketika kelak sudah dewasa itu tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik atau mungkin tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia ini. Mungkin dari saya segitu aja. Bang Harinal, silakan. Oke, terima kasih Mas Tito. Kalau saya simpulin ini dari semua yang kita diskusiin, jadi semua pihak itu harus ikut serta dalam mengatasi literasi, harus ikut kolaborasi antar sektor, pemerintah, orang tua, swasta, lingkungan, guru, dan beberapa sektor lainnya, guna mewujudkan SDM yang berkualitas, meningkatnya literasi untuk generasi Indonesia Emas tahun 2045 sebagai hadiah 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Sekian podcast kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya atas ide sumbangsih dan pandangan yang telah dicurahkan.
Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mas Arina.